Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Juniarta. Saya dari kelas 1B dengan NIM 2002 D1 B120. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kimia dasar. Apa sih itu kimia dasar? Jadi, kimia dasar adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dalam persamaan kimia. Ada 5 hukum kimia dasar. Jadi, yaitu hukum Lavoisier, yang kedua hukum Proust, yang ketiga hukum Dalton, yang keempat hukum Gay-Lussac, dan yang kelima hukum Avogadro. Hukum yang pertama, hukum Lavoisier atau nama lainnya hukum kekekalan massa. Hukum Lavoisier yaitu suatu hukum yang menyatakan bahwa massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai proses di dalamnya. Misalnya contohnya, jika kita mereaksikan karbon dengan oksigen, maka massa karbon yang dihasilkan akan sama dengan oksigen yang direaksikan. Yang kedua, hukum Proust atau nama lainnya hukum perbandingan. Hukum Proust adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur perbandingan massa yang selalu sama. Dan yang ketiga, hukum Dalton. Hukum Dalton ini menyatakan bahwa campuran gas yang tidak bereaksi dan tekanan total yang diberikan sama dengan jumlah tekanan parsial dari masing-masing gas. Yang keempat, hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac merupakan sebuah hukum yang membahas mengenai hubungan antara tekanan dan suhu dari gas ideal pada keadaan volume tetap. Dan yang terakhir, yang kelima, hukum Avogadro. Hukum Avogadro adalah gas-gas dengan volume yang sama serta berada pada suhu dan tekanan yang sama. Itulah 55 hukum dasar kimia. Inilah contoh soal hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier. Diketahui terdapat magnesium 12 yang bereaksi dengan unsur 16 belerang atau sulfur. Maka berapa jumlah magnesium sulfida yang dihasilkan? Kita tuliskan persamaan reaksinya. 12 gram magnesium, kita tulis Mg, magnesium ditambah 18 gram sulfur S. Jadi ini cuma ditambahkan 12 ditambah 18, hasilnya 28 magnesium sulfidanya, magnesium Mgs, magnesium sulfida. Inilah contoh soal hukum Lavoisier. Yang kedua hukum Proust atau disebut dengan hukum perbandingan. Diketahui perbandingan, contoh soalnya hukum Proust. Diketahui perbandingan massa besi Fe dan belerang S dalam senyawa besi sulfida adalah 7:4. Berapakah massa sulfur S yang diperlukan untuk membentuk senyawa dengan 21 gram besi Fe tanpa ada sisa reaksi? Diketahui massa S perbandingan sama dengan perbandingan sulfur dan besi kali massa Fe. Jadi sama dengan 4
4 dibagi 7 dikali 21 gram sama dengan 21 ini dibagi dengan 7. 21 dibagi dengan 7 dikali dengan 4. 21 bagi 7 hasilnya kan 3. Terus dikali dengan 4 sama dengan 12 gram. Maka massa sulfur yang dibutuhkan untuk membuat senyawa besi itu adalah sebanyak 12 gram. Dan yang ketiga, hukum Dalton. Hukum Dalton rumusnya ini kan P sama dengan sigma momen I di PI ditambah P2. P-nya ini tekanan total, PI-nya ini tekanan parsial setiap gas. Contoh, misalnya karbon dan oksigen. Contoh soal karbon dan oksigen. Karbon dan oksigen dalam ilmu kimia dua jenis ikatan. Yang pertama yaitu membentuk senyawa karbon monoksida atau membentuk senyawa karbon dioksida atau CO. Sementara senyawa kedua membentuk senyawa karbon dioksida atau C2. Zat yang juga dikenal dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari sistem pernapasan oleh manusia dan juga hewan. Dalam senyawa CO dan memiliki perbandingan 3:4 serta perbandingan C dan O yang ada di dalam senyawa CO2 3:8. Kita perhatikan jumlah C dalam kedua senyawa adalah sama. Menurut hukum Dalton, perbandingan antara massa O dan dari kedua senyawa yakni 4:8. 3 tadi dibanding 4. Terus CO2-nya 3:8. 3:8. Kita perhatikan jumlah C-nya. C-nya ini 4:8. C 4:8 atau 1:2. 1:2. Hal tersebut telah sesuai. Jumlah atom O pada Cu dan CO2. Contoh soal. Misalnya karbon dan hidrogen bisa membentuk senyawa metana. Berapa perbandingannya? Berapa jumlah massa karbon yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 200 gram H pada senyawa metana? Perbandingannya itu perbandingannya kan tadi kan 3 perbandingan C titik H. C titik H nya itu 3:1. Maka massa C yang bereaksi dengan H ini dengan H ini adalah 3:1. Ini kan 3:1 dikalikan 200. 3 dibagi 1 kan hasilnya 3. Jadi 3 dikali 200 hasilnya 600 gram. Yang keempat hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini rumusnya
P per P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1-nya ini tekanan gas pada kondisi pertama. T1-nya ini suhu mutlak gas pada kondisi pertama. P2 ini sama tekanan gas, cuman bedanya tekanannya. P2 ini tekanan gasnya pada suhu kedua, dan T2 ini suhu mutlak gas pada kondisi kedua. Contoh soalnya, diketahui sebuah gas memiliki tekanan awal sejumlah P, sementara suhu awalnya adalah T. Kemudian gas tersebut mengalami perubahan tekanan menjadi 6P. Yang ditanyakan berapa suhu gas tersebut. Jadi misalnya tadi kan P per T sama dengan, jadi kan diketahui 6P kan, 6P per T2 sama dengan T2-nya, T2 sama dengan 6P per T2 sama T2-nya ini cuman 6T. Karena soalnya cuma 6, jadi suhu gas tersebut sekarang berubah menjadi 6. Yang kelima, hukum Avogadro. Avogadro ini adalah gas dengan volume yang sama. Jadi rumusnya P1 per N1 sama dengan P2 per N2. Kita lari langsung ke contoh soal. Pada tekanan dan suhu yang sama diketahui sebuah persamaan reaksi seperti berikut. Tentukan berapa jumlah. Soalnya kan gini, N2 gas ditambah 3H2 gas sama dengan 2NH3 gas. Jadi ini cuma dibandingkan 2 dibanding dengan 3 sama dengan 2. Yang ke B. Jadi dikarenakan perbandingan jumlah volume dan mol suatu gas pada tekanan suhu yang sama bersifat sama pula, P N2 dibanding dengan P H2 sama dengan P NH3 sama juga ini 2 dibanding dengan 2 sama dengan 3. Itulah. Baiklah, itulah rumus-rumus dari 5 hukum dasar kimia. Sekian. Nah, mungkin itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.